Itu tadi pertanyaannya, apakah benar koruptor yang merupakan dalang di balik semua ini? Kami akan tanyakan kepada sejumlah narasumber yang sudah bersama kami. Sudah ada Profesor Lely Aryani selaku pakar komunikasi politik. Selamat malam, Selamat Prof. malam, assalamualaikum Mbak Ya, Wendy. waalaikumsalam. Sudah ada pula Pak Ria Nugroho selaku pakar kebijakan publik. Selamat malam, Pak Malam Mbak Ria. Wendy. Dan juga telah terhubung bersama kami Pak Hendar Samarantoko selaku Ketua Umum Lintas Nusantara Prabowo. Selamat malam Pak Hendar Sam. Selamat malam Windy, selamat malam. Kenapa semuanya. nggak Ya. di sini Bang Hendar Sam? Wah, ditanya kenapa nggak di sini, Iya. Mbak? Udah Tadi kangen. nggak sempat mendadak gitu. Nah, Bang Hendar Sam, ini kami sekaligus ingin menanyakan bagaimana sebenarnya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa aksi Indonesia Gelap dan juga tagar kabur aja dulu ini didalangi oleh para koruptor. Bang Hendar Sam. Iya, saya coba untuk membangun konstruksi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tersebut. Bahwa fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa saat ini ada 3 tersangka ya di Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil pengembangan, ketiga orang ini adalah salah satunya Marcella Santoso ini terkait dengan masalah obstruction of justice. Dia adalah salah satu dari beberapa dia lawyer dari beberapa kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, kemudian hal ini berkembang bahwa kemudian ternyata di dalamnya ada keterlibatan dia dengan beberapa orang yang lain, bukan hanya dia sendiri, ya, untuk melakukan suatu perlawanan di luar, ya, dengan memojokkan Kejaksaan Agung, ya, yang sedang melakukan perkara ini, menjalankan perkara ini, melakukan penyidikan, kemudian juga berusaha mendegradasi pemerintah Prabowo, ya, dan itu diakui sendiri oleh Marcella Santoso, walaupun kemudian ya akhirnya itu dibantah oleh dia. Tapi bantahan dia itu juga tidak bisa dijadikan dasar karena apa? Ada 2 tersangka lain, ya. Jadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Marcella Santoso untuk menggalang kekuatan di luar menggunakan buzzer, menggunakan media-media mainstream, ya, baik media TV malah, media TV salah satu media TV, ya kan, untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian secara logika, ya kan, kalau kita lihat, saya membangun konstruksi hukum logikanya bahwa ketika koruptor melakukan fight back terkait dengan hal tersebut, ada logical fallacy yang ingin dibangun bahwa ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, ya kan, kemudian dibangun tesis bahwa ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan oleh karena itu timbul pesimisme. Dan oleh karena itu kita harus kabur aja dulu. Nah, itu tesis yang dibangun dan itu berpengaruh, ya, di media sosial kita ketahui sama-sama. Nah, di media Sedangkan sosial kalau kita ini pun Bang Hendar Sam kita ketahui sudah banyak beredar. Namun kami juga ingin menekankan kembali Prof. Lely, kita ketahui bahwa seorang presiden sudah menuturkan ataupun berucap, ini tentunya datanya tidak sembarangan. Prof. Lely. Ya, pertama kebetulan ya, tema tentang Indonesia Gelap ini sudah kita bahas di acaranya Bang Karni Ilyas. Waktu itu bahkan Bang Karni mengundang 2 pelaku utamanya, yaitu yang Ketua BEM ITB sama dari Universitas Brawijaya. Kita sebelumnya ngobrol sama Bang Karni, diobrol sebuah hal yang berkaitan dengan, karena mereka BEM, mereka punya positioning. Jadi ya, untuk bisa mewakili kelompoknya. Nah, tapi kalau yang dibicarakan oleh Pak Prabowo mungkin ada yang menyisip di kelompok mereka itu. Kalau untuk 2 mahasiswa itu yang kemarin kebetulan di wisuda terbaik juga dia di ITB S2-nya ya. Saya tahu gitu jalan pikirannya. Karena kita mendengar menyimak dengan tekun bersama Bang Karni Ilyas dan yang lain-lainnya termasuk dari Gerindra gitu. Dan mereka welcome terhadap pikiran-pikiran mahasiswa yang murni tadi. Namun dalam politik itu kan dipenuhi dengan prejudice, prasangka politik. Jadi prasangka itu bisa muncul dari kedua belah pihak, baik dari pihak Prabowo, Pak Prabowo, saya nggak boleh nyebutnya Prabowo saja sebab beliau kan presiden kita ya, dari kelompoknya yang kemudian menyatakan atau membisikkan lah sesuatu kepada Pak, ini mereka didanai loh ini. Nah, menurut saya Pak Prabowo pasti adalah presiden yang hebat gitu kan, yang dalam setiap narasinya kita mendengar begitu besar perhatiannya pada kepentingan rakyat.
Tapi ada banyak catatan penting kemarin. Saya benar-benar menyimak nih setiap kali Pak Prabowo pidato, menyemangati rakyat. Jangan khawatir, saya ada bersama Anda. Saya tidak tega melihat ada usia 73 tahun masih narik beca barangkali ya. Semua itu kan yang lagi ditunggu rakyat nih sebenarnya. Jadi mungkin tentang Indonesia gelap sebenarnya udah ditutup nih oleh adik-adik kita mahasiswa itu. Nah, kalau kemudian ini dibuka lagi oleh Pak Prabowo, saya bukan menyalahkan Pak Prabowo, saya menyalahkan mereka-mereka yang ada di sekelilingnya. Kemudian, Pak nanti buka lagi ya tema ini dan sebagainya. Jadi memang dalam komunikasi politik itu intinya bukan penyampaian pesan, tapi pertukaran pesan. Nah, karena dia pertukaran, dia ada imbal baliknya namanya ya. Imbal balik itulah yang sebenarnya kita tunggu. Kita ingin mendengar Pak Prabowo marah kepada para koruptor, lalu ada rakusisme kalau saya bilangin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya rakusisme. Ini sebenarnya ditujukan pada serakah. Iya, serakah itu rakus lah. Serakaisme kalau menurut saya bisa rakusisme. Itu ditujukan bukan hanya kepada mereka-mereka para koruptor loh. Pada mereka juga yang ada di lingkungan Pak Prabowo sebagai bahan introspeksi diri. Misal nih contoh, para wamen nih yang dapat jabatan sebagai komisaris. Pak Prabowo menekankan, saya tidak suka korupsi, saya benci pada mereka yang memanfaatkan uang negara. Ingat loh, wamen itu nggak boleh jadi komisaris. Jadi apapun penghasilan yang mereka terima dari wamen dan sekaligus itu adalah uang negara, bentuknya adalah korupsi. Nah ini itu yang artinya, seharusnya dibunyikan juga oleh teman-teman yang berada di sekeliling Pak Prabowo supaya Pak Prabowo makin hebat gitu loh. Nah, menjawab tadi dari pernyataan Prof. Lely ini, Pak Rian, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda. Ini artinya kan yang bisa kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu tidak anti kritik, tapi ingin mengingatkan kembali bahwa ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi. Begitu menurut Anda? Yusuf tadi ya. Begini ya, saya pakat dengan Prof. Lely. Saya kira kalau Pak Presiden itu menyampaikan sesuatu pasti ada fakta, ada buktinya lah kira-kira gitu ya. Nah, cuman kita harus belajar ya bahwa kebijakan publik itu ada 4 jenis loh. Satu yang formal legal, kedua itu konvensi, ketiga itu adalah ucapan pejabat, dan keempat adalah perilaku pejabat. Nah, kebijakan publik itu tujuannya untuk menciptakan kepastian. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada yang satu yang kita perlu sampaikan pada timnya Pak Prabowo, Pak Presiden, bahwa janganlah kita menyampaikan statement-statement sebagai sebuah public policy yang itu menciptakan uncertainty baru. Ini jadi nanti akan punya kegalauan baru. Contoh gini ya, contoh ini yang kami hendak berikan masukan kepada tim presiden ya, mengatakan bahwa tidak benar Indonesia tidak baik-baik saja. Jangan ngomong seperti itu. Kenapa? Dunia pun tidak sedang baik-baik saja. Indonesia itu juga bagian dari dunia loh. Kita susah semua loh. Jadi kita jangan kemudian menafikan realitas. Jadi hal ketiga adalah jangan takut dengan hal yang memang itu tidak baik-baik saja. Ketika kita tahu itu hal yang nggak baik-baik saja, kita akui, kita cari solusinya. Nah, saya tidak cerita. Kemarin saya baru pulang dari Berlin, saya ngajar di Jerman. Jerman itu hebat karena 3 hal. Satu, mereka disiplin. Kedua, mereka itu kerja keras. Tapi yang ketiga, mereka tuh rewel. Tapi Pak Rian, Prof. Lely juga boleh kami minta pendapatnya. Apabila Pak Presiden ini menyatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, bukankah muncul juga ya? lagi hal-hal yang justru menjadi pesimisme kepada masyarakat? Gini, justru itu kan yang dihindari. Saya potong dulu, karena gini, mengatakan tidak baik-baik saja bukan pesimis loh, enggak loh. Mengatakan kita sedang nggak baik ya, karena ada masalah ini. Jadi masyarakat diajari ngerti, tahu. Kenapa? Supaya masyarakat itu misalnya satu, hidupnya lebih disiplin, lebih hemat, lebih tidak boros dan tidak korupsi. Itu mengatakan bahwa kita nggak baik-baik. Jadi jangan kemudian seolah kita baik-baik saja. Nggak apa-apa kok. Dengan Indonesia nggak baik-baik saja bukan berarti Pak Prabowo salah, enggak loh, tidak. Memang dunia lihat nggak baik. Uang nggak ada, cari utang susah, komoditi susah, perang dengan setelah Ukraina dengan Rusia, sekarang Israel dengan itu, Trump bikin 19%, memang lagi susah. Jadi jangan khawatir. Tapi tentunya nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia akan jatuh. Tidak lah. Ya. Ini sedang nggak baik Jadi anginnya. sebagai bahan introspeksi diri. Baik. Jadi tapi kita juga harus pemerintah menanyakan maupun kembali. rakyat. Saya mau kembali lagi masalah rewel tadi.
Jerman itu memang mereka dibiarkan rewel rakyatnya. Ketika pemerintah berhasil 95% masih rewel. Kenapa? Dengan rewel itu tahu pemerintah apa yang harus dikerjakan. Nah ini yang buat kita harus tahu, apabila masyarakat itu komplain, ada yang galau, nggak apa-apa, ditangkap saja. Apa idenya apa? Karena gini loh, semua orang yang komplain pun itu warga negara Indonesia, bayar pajak, everybody. Jadi harus dilihat itu supaya apa? Apa yang disampaikan jadi manfaat bagi presiden. Ya, kita konfirmasi juga kepada Bang Hendar Sabini, bagaimana Anda melihat ini bahwa sebenarnya pernyataan ini mungkin bisa ditanggapi, apa yang menjadi pernyataan dari kedua pakar? Silakan Pak Hendar Sam. Ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo, beliau adalah seorang negarawan, beliau juga orang pemimpin negara ini, beliau juga harus menyampaikan fakta yang terjadi sebenarnya. Bahwa memang Indonesia, saya lanjutkan apa yang saya katakan tadi ya, tadi kan terpotong. Bahwa kan logika yang benar, ya kan, adalah bahwa ketika kita melakukan pemberantasan korupsi, Indonesia sedang menuju ke arah yang baik-baik saja. Benar kan? Seperti itu. Tapi ini diubah, ya kan? Logical fallacy-nya bermain di sini. Bahwa Indonesia nggak baik-baik saja, sehingga oleh karena itu kita kabur aja dulu. Nah ini kan yang nggak benar, ini yang harus diluruskan. Ketika kita melakukan pemberantasan korupsi dengan masif saat ini, itu nggak bisa dibantah. Sangat masif pemberantasan korupsi dengan apa namanya itu kerugian negara yang besar dan gila-gilaan. Artinya Indonesia akan menuju ke arah yang baik. Beliau ingin mengingatkan itu, gitu loh. Kalau enggak, ngapain kita ini? Kalau seperti cara berpikirnya seperti itu, ya udah. Kenapa kita lakukan pemberantasan korupsi? Diam-diam saja. Sehingga oleh karena itu Indonesia akan baik-baik saja. Kan enggak gitu kan bicara cara apa berkomunikasinya. Ini yang pengen beliau luruskan. Beliau ini bukan hanya sebagai kepala negara, beliau ada guru bangsa juga. Beliau harus jelaskan ini. Adik-adik ini salah. Nggak boleh seperti itu. Kita sedang menuju ke arah baik. Kita sedang berevolusi. Bukan hanya revolusi di segala bidang. Kita sedang bersuasembada, kita sedang berdikari saat ini. Kita sedang menghadapi tantangan global ke depan, ya kan? Dengan berdiri di atas kaki kita sendiri. Bagaimana peran memotong mata rantai tengkulak di bidang pangan, di bidang-bidang yang lain. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses Bang Hendar Sam, langsung. kekhawatiran tersebut tentunya butuh support dari pemerintah dan juga untuk menenangkan masyarakat. Dijawab nanti, Bang Hendar Sam, kita kembali pemirsa berbincang lagi usai jeda pariwara berikut ini.